ayyuhal muridu kullal hadari min tarkil jumu'ati wal jama'ati fa inna dhalika min adati ahlil batalat wasimati arbabil jahalat. Jadi, melanjutkan pengajian yang kemarin. Ya, ini kita sudah masuk fasal baru. Ini Imam Haddad radhiyallahu dalam kitabnya Risalah Adabus Sulukil Murid mengatakan, wahdar ayyuhal murid kullal hadari min tarkil jumu'ati. Wahai murid, sungguh takutlah kalian, waspadalah kalian daripada meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kenapa? Fa inna dzalika min adati ahlil batalat. Karena meninggalkan sholat Jumat dan jamaah itu merupakan kebiasaan para pelaku maksiat dan tanda-tanda daripada orang yang mempunyai kebodohan, dari kebodohan dalam hal beragama. Jadi ini kita mintarkil Jumat. Ya, ketika seseorang kok lelaki, kemudian balik, kemudian juga mukalaf dan tidak ada udzur sholat Jumat, maka dia wajib sholat Jumat. Kalau tidak, nah ini bahaya sekali. Rasulullah SAW sudah mengancam bahwasanya orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka taba'allah ala qulubihim, Allah akan mengunci daripada hatinya dan dia akan mendapatkan tanda an-nifaq atau kemunafikan. Yaitu apa? Yaitu ancaman yang sangat luar biasa dari Allah. Bahkan dikatakan ketika seorang itu dia munafik, ya, jadi apa-apa ancaman yang diberikan dalam Quran kepada orang kafir itu juga ditujukan kepada orang munafik. Nah, ini meninggalkan Jumat, kecuali memang ada udzur, misalkan sakit atau mungkin safar, berpergian atau yang lain. Kemudian wal jamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini tentunya hukumnya sunnah muakkad melakukan sholat berjamaah. Ini terutama untuk yang lelaki, ya, yang lelaki. Kalau yang wanita, ini kalau misalkan dia itu di rumahnya bersama suaminya atau bersama yang lainnya, ini lebih baik. Ini bagi seorang perempuan. Nah, nanti kalau misalkan suaminya sudah pergi ke jamaah di masjid, nah, lalu dia kan nanti yang istrinya nggak ada temannya ini. Ya, nanti ketika suami itu pulang ke rumah, nanti dia sholat i'adah lagi Jumat. Nah, dia bisa mengimami daripada istrinya. Jadi tetap istrinya nanti sholat Jumat, sholat jamaah di rumah. Nah, ini sangat penting, ya, dan fadilahnya sangat banyak sekali. Dikatakan tafdulu bi khamsati asyrin, dengan 25 derajat. Ada yang mengatakan 20 dengan 27 derajat. Ini pahalanya. Adapun perbedaannya dalam riwayat ini, ada yang mengatakan 25, ada 27. Itu adalah, ada yang mengatakan itu dimana ketika kok sholat jamaah itu menetapi syarat-syarat dari baca jamaahnya kok sudah penuh, maka pahalanya 27. Adapun kalau berkurang, nanti bisa menjadi 25 atau bahkan kurang. Ini namanya syarat-syarat jamaah kan banyak sekali, ya. Syarat-syarat mendapatkan fadilahnya jamaah, misalkan shafnya harus lurus, kemudian rapat. Nah, ini banyak sekali diantaranya itu. Kemudian nanti kok syarat daripada fadilah jamaah itu tidak terpenuhi, maka bisa kurang pahalanya daripada 27 derajat. Nah, ini, ya, ini wal jamaah. Kenapa? Karena fa inna dzalika, karena meninggalkan sholat Jumat dan jamaah itu merupakan kebiasaan para pelaku maksiat, wasimati arbabil jahalat, dan tanda-tanda orang yang memiliki kebodohan. Nah, ini jadi dia pelaku maksiat. Bahkan sebagian daripada guru-guru kami itu mengatakan, ya, kalau orang itu kalau mau melihat dia itu baik atau tidak, maka lihatlah jamaahnya. Kalau jamaahnya itu kok rajin, kemudian tahu akan syarat-syaratnya jamaah, maka insya Allah bisa dipastikan orang itu baik. Itu kata sebagian daripada guru-guru kami ketika mengaji dahulu.
wa khafid ala rawatib, dan jagalah, ini juga sangat penting, jagalah mengerjakan sholat sunnah rawatib yang disyaratkan qabla sholat dan setelah sholat wajib. Rawatib dibagi dua, yaitu muakkadah dan ghairu muakkadah. Nah, paling tidak kalau kok kita tidak bisa melakukan yang ghairu muakkadah, maka kita melakukan yang muakkadah dahulu. Apa itu muakkadah? Muakkadah adalah sholat sunnah yang memang diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika baik dalam hadar maupun safar, yaitu ketika dalam berpergian maupun di rumah. Itu yang muakkadah. Adapun yang ghairu muakkadah nanti beliau kadang tinggalkan ketika dalam safar. Nah, yang penting ya kita hendaknya melakukan yang kita hafalkan, misalkan, dan paling penting juga ini contohnya ya sholat sunnah fajar ya, ini sebelum subuh, bukan qobliyah subuh ya, karena sholat itu dinamakan ada qobliyah dan ba'diyahnya itu ketika ada bandingannya. Misalkan duhur, sebelum duhur ada, setelah duhur juga ada, maka dinamakan qobliyah duhur sebelum duhur dan ba'diyah duhur setelah duhur. Tetapi kok kalau misalkan tidak ada, misalkan subuh kan setelah subuh nggak ada sholat sunnahnya ba'diyah subuh loh, maka tidak dinamakan qobliyah subuh, tetapi sholat sunnah fajar. Ini sangat penting loh, kita amalkan sholat sunnah fajar itu akan dikatakan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kita misalnya sholat fajar, kemudian sunahnya kita berdoa Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikael Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'inni minan nar 4 kali, kemudian berbaring, kepalanya berada di utara, kakinya di selatan. Ini adalah untuk mengingat akan kematian. Tengok jauh turu atau ngutus bablas terus subuhnya malah campur duha. Hanya itu untuk mengingatkan saja ya, ini juga qabla sholah ini ba'daha juga ba'da sholah ini juga hendaknya kita amalkan ya, karena begitu pentingnya ya. Wadif